Sebuah pelabuhan Rusia dievakuasi setelah kebakaran dahsyat di Tuapse, dan Moskow meningkatkan ketegangan dengan mengancam Rumania. Peringatan ini semakin kuat pada hari Rabu 29 April 2026 karena dua peristiwa terjadi bersamaan. Rusia melihat sebuah fasilitas minyak strategis terbakar di Laut Hitam, sementara mereka mencoba menjadikan jatuhnya drone di wilayah Rumania sebagai pesan terhadap negara anggota NATO. Apa yang terjadi bukanlah sebuah insiden yang terisolasi. Ini adalah bagian lain dari perang yang sudah tidak lagi terbatas pada garis depan Ukraina. Perang ini mulai menyerang pelabuhan, kilang, jalur ekspor, dan perbatasan aliansi barat. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada dalam standar kredibilitas. Milson Alves. Di Tuapse, di wilayah Krasnodar, Rusia, serangan drone baru kembali menghantam infrastruktur minyak di kota tersebut. Wilayah ini terletak di pesisir Laut Hitam, memiliki peran langsung dalam logistik energi Moskow. Ini adalah serangan ketiga terhadap wilayah tersebut dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kilang minyak tersebut sudah menghentikan produksi sejak 16 April, setelah kerusakan sebelumnya mempengaruhi kemampuan untuk menyalurkan produk. Sekarang, ledakan baru tersebut kembali menimbulkan ketakutan di kalangan warga setempat, menyebarkan asap hitam pekat, dan memaksa pihak berwenang mengevakuasi penduduk yang tinggal di dekat kilang minyak ke sebuah sekolah. Evakuasi yang masih terbatas ini menunjukkan bahwa masalahnya tidak lagi sekedar urusan militer, tetapi sudah mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari warga yang tinggal di dekat kompleks tersebut. Gambaran yang beredar dari Tuapse mudah dipahami. Bahan bakar yang sebelumnya mendanai sebagian mesin perang Rusia, kini menjadi titik lemah di dalam wilayah Rusia sendiri. Ukraina menargetkan jenis infrastruktur seperti ini karena minyak, pelabuhan, dan kilang menggerakkan uang, transportasi, mesin, kapal, serta kemampuan untuk menopang perang yang berkepanjangan. Karena itu, ketika api kembali muncul di Tuapse, pesannya sangat jelas. Kiev sedang membawa tekanan ke wilayah belakang Rusia, menyerang di mana Moskow yang paling memukul Moskow, keuangan, dan logistiknya. Pemerintah Rusia mencoba mengecilkan arti dari insiden tersebut. Vladimir Putin menuduh Ukraina menyerang infrastruktur sipil dan mengatakan bahwa serangan terhadap infrastruktur energi dapat menimbulkan dampak lingkungan. Meskipun begitu, dia menyatakan bahwa otoritas setempat melaporkan tidak ada ancaman besar. Masalahnya adalah bahwa situasi di Tuapse sendiri justru melemahkan pernyataan tersebut. Jika ada asap tebal, minyak yang tersebar, evakuasi warga, sekolah yang menampung orang-orang, dan operasi darurat, sulit untuk mengatakan semuanya normal. Rusia berusaha menunjukkan kendali, tetapi api menunjukkan adanya tekanan. Titik yang paling sensitif adalah dampak lingkungan dan sosial. Laporan-laporan menyebutkan hujan hitam, residu berminyak, dan udara yang pekat. Setelah serangan sebelumnya, warga melaporkan bau terbakar, kotoran hitam pada pakaian, dan tanda-tanda pencemaran di wilayah pesisir. Hal ini menjadikan Tuapse lebih dari sekedar target perang. Kota ini menjadi gambaran bagaimana pertahanan udara Rusia gagal melindungi fasilitas penting dan bagaimana perasaan masyarakat saat ini. Sebuah konflik yang dulu dijanjikan Kremlin akan tetap jauh dari kehidupan sehari-hari, evakuasi sebagian ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman bagi Moskow. Mengapa harus menunggu begitu lama? Ketika sebuah kilang terbakar selama berhari-hari, ketika ada risiko asap beracun, dan ketika warga sudah mendesak untuk dievakuasi, respons publik harus cepat. Namun Rusia bertindak secara bertahap, mencoba mengendalikan narasi, dan baru kemudian mulai mengakui keseriusan situasinya. Bagi sebuah pemerintahan yang berusaha menunjukkan kekuatan, Tuapse justru memperlihatkan kelemahan. Kebakaran itu bukan hanya soal api, tapi juga tekanan politik, logistik, dan psikologis. Sementara pelabuhan Rusia terbakar, titik krisis lain berkembang di Rumania. Pada 25 April 2026, fragmen drone ditemukan di kota Galate dan juga di wilayah Tulseia setelah gelombang serangan Rusia terbaru terhadap Ukraina. Di Galate, terjadi kerusakan pada tiang listrik dan bangunan tambahan. Pihak berwenang Rumania mengevakuasi penduduk karena risiko muatan peledak dan memanggil duta besar Rusia untuk menyampaikan protes. Rumania memang bukan berada di garis depan, tapi berada tepat di perbatasan perang. Dan setiap drone yang jatuh di sana mendorong sorotan semakin mengarah ke NATO. Tanggapan Rusia bahkan lebih serius. Mereka mengirimkan pesan yang memicu alarm di Bukares.
Mereka mengatakan bahwa Rumania dengan ikut serta dalam pengiriman senjata, amunisi, dan perlengkapan ke Kiev sebenarnya menjadi bagian dari konflik dan harus menyadari kemungkinan konsekuensinya. Dalam bahasa diplomatik, itu adalah ancaman. Moskow tidak hanya menyangkal tanggung jawab, Moskow juga mencoba mengintimidasi sebuah negara anggota Aliansi Barat, dan disitulah situasinya menjadi sangat eksplosif. Rusia mengalami serangan di sektor energi mereka, berusaha memadamkan kebakaran yang merusak citra mereka, dan pada saat yang sama mereka semakin keras. Terhadap Rumania, Kremlin tampaknya menggunakan ancaman eksternal untuk mengimbangi kerentanan internal. Alih-alih menjelaskan mengapa drone melintasi wilayah Laut Hitam, mereka justru meninggalkan jejak di wilayah Rumania. Moskow membalikan tuduhan dan mencoba mengubah korban pelanggaran menjadi provokator. Ini adalah manuver yang sudah dikenal. Ketika tekanan meningkat, Rusia menaikkan nada bicaranya. Rumania tidak menganggap kasus ini sebagai hal sepele. Kementerian Pertahanan Rumania mengecam tindakan Rusia dan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tantangan baru bagi keamanan dan stabilitas regional. Di Laut Hitam, 2 jet tempur Inggris juga dikerahkan dalam misi patroli udara yang diperkuat sebagai tanda bahwa NATO memantau situasi ini dengan cermat. Ini tidak berarti aliansi tersebut akan terlibat langsung dalam perang, tetapi menunjukkan bahwa batas antara insiden dan krisis semakin tipis. Sebuah kesalahan perhitungan bisa berakibat fatal. Laut Hitam telah menjadi koridor berisiko tinggi. Di satu sisi, Ukraina berusaha memotong pendapatan Rusia dengan menyerang sektor minyak, pelabuhan, dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung perang. Di sisi lain, Rusia terus meluncurkan drone ke Ukraina. Namun, sebagian dari objek-objek itu mendekati atau jatuh di dekat wilayah sekutu NATO. Di tengah-tengah ada Rumania, Moldova, Bulgaria, Turki, dan seluruh keamanan maritim di kawasan tersebut. Apa yang terjadi di Tuapse tidak berhenti di Tuapse saja. Apa yang jatuh di Galate bukan hanya sepotong logam, semuanya saling terhubung. Krisis ini menjadi lebih kompleks karena faktor minyak global, sementara Rusia menghadapi serangan ke kilang-kilangnya. Timur Tengah sedang mengalami ketegangan di Selat Hormuz, dan Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Ini menekan Teheran, tapi juga menekan Moskow, karena setiap guncangan pada minyak akan mempengaruhi perang, sanksi, dan aliansi. Di lingkungan seperti inilah Rusia mencoba menunjukkan kekuatan, namun menghadapi kebakaran di sistem energinya sendiri. Bukan hanya satu kota yang terkena dampaknya, ini adalah bagian dari rangkaian yang lebih besar, di mana fasilitas minyak Rusia tak lagi luput dari serangan. Ukraina menyadari bahwa mereka tidak perlu memenangkan setiap meter di garis depan untuk menimbulkan kerugian nyata bagi Kremlin. Cukup membuat perang ini menjadi terlalu mahal untuk dipertahankan. Setiap kilang yang berhenti beroperasi dan setiap terminal yang rusak mendorong Moskow ke posisi yang lebih defensif. Ancaman terhadap Rumania juga menunjukkan kegelisahan Kremlin terhadap jaringan dukungan untuk Kiev. Moskow tahu bahwa Ukraina bergantung pada jalur pasokan, intelijen, pertahanan udara, amunisi, dan bantuan dari Barat. Itulah sebabnya Moskow berusaha menekan negara-negara tetangga yang membantu Kiev untuk bertahan. Namun, ancaman terhadap Bukares bisa menghasilkan efek sebaliknya. Menyatukan aliansi Barat lebih erat lagi, memperkuat patroli udara, dan membenarkan kehadiran militer yang lebih besar di sayap timur. Berusaha menakut-nakuti, tapi akhirnya justru menunjukkan bahwa dia merasa terpojok. Peringatan nuklir yang disebutkan oleh Direktur Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi, semakin memperkuat suasana berbahaya. Dia menyatakan bahwa risiko bencana nuklir telah mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sejak Perang Dingin. Pada saat perang kembali terjadi di Eropa dan Timur Tengah, dan mekanisme keamanan sedang berada di bawah tekanan. Peringatan ini muncul pada saat yang sama ketika drone melintasi perbatasan, kilang minyak terbakar, pelabuhan berhenti beroperasi, energi menjadi senjata politik, dan kekuatan besar menguji batas-batas. Moskow mengancam untuk menutupi kelemahan, tetapi situasinya menunjukkan hal yang berbeda. Perang ini menuntut harga yang kian tinggi, dan wilayah belakang Rusia sudah tidak lagi terlihat seaman yang ingin ditunjukkan Kremlin. Jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu makin aktif di komunitas. Milson Alves News.